Halo Sobat Manhwa, kali ini kita akan melanjutkan cerita Raja Absurd part yang ke-41. Di part sebelumnya, Hwangsang sudah mengetahui sedikit tentang organisasi Kriter yang katanya sangat berbahaya. Dan di part kali ini, pertarungan Hwangsang melawan Dan Yuan terus berlanjut. Dan setelah menang, Hwangsang berhasil mendapatkan obat pembangkit merah yang bisa membantu meningkatkan energi spiritual. Gimana keseruannya? Tanpa basa-basi lagi, langsung pasang headset dan kita gaskan ke ceritanya di Manhwa Period. Nggak pakai lama, Huli memasang perisai virus dan dawas. Perisai yang ia buat tidak cukup kuat untuk menahan serangan Dan Yuan. Bocah bangsat, kusumpai mandul kau Hwangsang, ujar Huli yang udah setengah mokat. Mak brawak. Huli terhempas sampai menghancurkan beberapa pohon sekaligus. Setelah itu dirinya langsung tepar tidak berdaya. Level Hwangsang tidak jauh dari level Huli. Jika Hwangsang berusaha menangkisnya, maka hal itulah yang akan terjadi padanya. Kemudian Hwangsang memasukkan Huli ke ruang penyimpanan untuk beristirahat memulihkan diri. Sedangkan di sisi Dan Yuan, dia beranggapan bahwa Hwangsang itu adalah bocah bangsat yang rela mengorbankan teman biar selamat. Maktuk dan ding. Dan Yuan sangat kesal dengan trik yang satu ini. Selain menyebalkan, trik ini juga sangat membosankan. Sayang sekali, poin prediksinya sekarang tidak cukup, sehingga tidak bisa menggunakan kekuatan sistemnya untuk menemukan Hwangsang. Sistem Dan Yuan bernama Divine Prediction. Pada awal pertempuran, dirinya akan memperoleh 60 poin. Setiap kali prediksinya benar, akan memberikan 15 poin tambahan. Dan jika prediksinya salah, maka poinnya akan berkurang sebanyak 2 poin. Berikut penggunaan poin untuk mengaktifkan skill sistemnya. Infinity Pursuit butuh 30 poin, Double Counter butuh 30 poin, dan Triple Strike butuh 40 poin. Setelah naik ke ranah Golden Core Period, Dan Yuan mendapatkan kekuatan sistem ini. Dan karena kemampuan ini, Dan Yuan memiliki julukan Dewa Prediksi. Namun ketika bertarung dengan Hwangsang, semua prediksinya selalu salah. Dan oleh karena itu, saat ini dirinya sudah kehilangan banyak poin prediksi. Dia tidak boleh membiarkan hal ini berlanjut. Jika prediksinya salah terus, maka itu akan melukai harga dirinya sebagai Dewa Prediksi. Dirinya perlu menebak benar sekali supaya poin prediksinya kembali ke angka 30. Dengan itu, dirinya akan bisa menggunakan salah satu skill sistem miliknya. Dan Yuan memprediksi kalau Hwangsang akan kabur karena tidak memiliki kesempatan menang melawannya. Tiba-tiba Hwangsang mengeluarkan Burning Meteor Shower bertubi-tubi ke arah Dan Yuan. Hal ini membuatnya kehilangan 2 poin prediksi. Karena kesal, Dan Yuan menggunakan kemampuan prediksi terkuatnya yang hanya bisa diaktifkan sebulan sekali, yaitu Hope Star. Skill ini mampu meningkatkan keberhasilan prediksi Dan Yuan sebesar 99%. Dan Yuan memprediksi kalau Hwangsang tidak akan menyerahkan Sandra. Meskipun dengan skill Hope Star-nya, prediksi Dan Yuan tetap salah. Hwangsang menyerahkan Sandra karena dirinya tidak mungkin bisa mengalahkan Dan Yuan sekarang. Kau beneran mau menyerahkan mereka bertiga padaku? Tanya Dan Yuan yang terlihat keheranan. Karena tidak percaya, Dan Yuan memprediksi kalau Hwangsang mengetahui prediksinya. Dan tebakan Dan Yuan pun benar. Dia langsung mendapat 15 poin prediksi. Dan Yuan langsung mengaktifkan skill Double Counter seharga 30 poin. Jika Hwangsang menyerangnya, maka skill ini akan otomatis aktif dan membalas Hwangsang dengan kekuatan serangan 2 kali lipat. Dan Yuan ingin memastikan apakah Hwangsang beneran menyerah. Hwangsang mengiyakannya.
Soalnya tidak mungkin dirinya bisa menang dari seseorang yang berada di ranah Golden Core Period. Tapi Dan Yuan tidak sebodoh itu. Dia yakin kalau Huangsang akan menyerangnya. Biar tambah yakin Huangsang akan menyerangnya, Dan Yuan akan memasang wajah tolol dan pura-pura memberikan kesempatan pada Huangsang. Dengan skill double counter, Dan Yuan bisa langsung menyerang Huangsang tanpa harus melihatnya. Sekarang pukul diriku bocah, batin Dan Yuan. Kenapa wajahmu tiba-tiba terlihat seperti orang tolol? Tanya Huangsang dengan polos. Jin Chan dan pelatih Liu terlihat keheranan dengan kondisi ini. Dasar bodoh, cepat pukul aku goblok, umpat Dan Yuan dalam hati. Huangsang langsung melancarkan serangan combo bersama Jin Chan dan pelatih Liu. Dan dawar. Skill high level Great Fireworks langsung meledakkan Dan Yuan. Dirinya tidak menyangka damage output yang diberikan Huangsang ternyata sangat besar, sehingga membuat dirinya KO duluan sebelum melakukan skill double counter. Dan seperti inilah ekspresi Dan Yuan ketika terkena serangan kombonya Huangsang. Dan terjadi ledakan yang sangat besar. Huangsang dan yang lainnya memuji Dan Yuan karena tidak mukat setelah menerima serangan gabungan tadi. Meskipun tidak mukat, Dan Yuan langsung pingsan karena serangan barusan. Untuk sementara waktu, mereka akan menangkap dan menginterogasi Dan Yuan di tempat lain. Tak lama kemudian, Dan Yuan pun sadar dari pingsannya. Kalian berniat menyandera diriku? Naif sekali, ujarnya sambil melepas ikatan tersebut dengan sangat mudah. Dengan penuh percaya diri, Dan Yuan mengancam tim Huangsang karena tidak membunuhnya padahal punya kesempatan. Lalu Jin Chan menyuruhnya untuk duduk karena punya beberapa pertanyaan. Akan tetapi, Dan Yuan tidak berniat menjawab pertanyaan apapun dari tim Huangsang. Lalu Jin Chan menegaskan kalau dirinya sudah menanamkan sebuah bom di dalam tubuh Dan Yuan. Jika Dan Yuan macam-macam, maka Jin Chan akan meledakkannya. Dan Yuan tidak takut dengan ancaman tersebut. Jika dirinya mokat, maka tim lain akan segera datang ke lokasinya sekarang. Tiba-tiba Huli berkata kalau tidak apa-apa lokasi ini ketahuan. Lagian tempat ini bukanlah markas pusat mereka. Selain itu, Huli juga sudah menanamkan banyak virus ke usus Dan Yuan. Meskipun ranah Dan Yuan lebih tinggi, virus-virus tersebut tetap bisa melukai Dan Yuan. Tiba-tiba, perut Dan Yuan merasa sakit dan ingin BAB. Dengan sombong Huli berkata, "Apa kau mau teman-temanmu datang dan membawa tubuhmu ketika BAB?" Rasa sakit perut yang dirasakan Dan Yuan ini baru di level 3. Maksimal levelnya adalah level 10. Jika ditingkatkan ke level maksimal, Dan Yuan tidak akan bisa menahannya lagi. Karena tidak punya pilihan lain, Dan Yuan pun bersedia menjawab pertanyaan tim Huangsang. "Kalian berdua hebat, teknik yang kalian gunakan benar-benar sangat tidak tahu malu," ucap Huangsang. "Teknikmu sendiri juga sama," bentak mereka berdua. Melihat Huli yang tiba-tiba keluar sendiri, Huangsang langsung memasukkannya kembali ke ruang penyimpanan. Tapi karena masih membutuhkan Huli untuk melakukan interogasi, Huangsang pun mengeluarkannya kembali. Hal ini membuat Huli sangat kesal sama Huangsang. Kemudian Huangsang minta penjelasan detail mengenai organisasi Kriter. Sedangkan Jin Chan bertanya apa tujuan dan konspirasi mereka. Dan Yuan mulai menjelaskan, berdirinya organisasi Kriter itu bertujuan untuk menyelamatkan umat manusia. Setelah era Reiki, manusia bukan lagi penguasa dunia. Organisasi Kriter didirikan untuk mengembalikan kejayaan umat manusia. Untuk mencapai tujuan mereka, pengorbanan itu perlu dilakukan. Ada sebuah obat yang bernama adrenokrom. Legenda mengatakan
kalau zat ini memiliki efek misterius yang bisa membuat orang kembali menjadi muda. Orang tersebut bisa menjadi lebih kuat dan bisa mempercepat evolusi pembangkitan. Organisasi menyebut obat ini dengan nama pembangkit merah. Untuk membuat obat pembangkit merah yang sempurna, organisasi menggunakan rasa putus asa dari orang-orang dengan kemampuan rendah. Lalu obat tersebut diberikan kepada mereka yang memiliki kemampuan yang lebih tinggi. Begitu seterusnya sampai tercipta obat pembangkit merah yang sempurna. Orang yang meminumnya akan menjadi pemimpin tertinggi umat manusia. Setelah mendengar hal itu, pelatih Liu jadi menyesal sudah menyelamatkan Jinchen. Soalnya Jinchen mempunyai 90% kesempatan untuk menjadi pemimpin tertinggi umat manusia. 98 itu angka yang kecil, Dek, ujar Dan Yuan. Untuk mendapatkan kesempatan itu, setidaknya kau harus punya 99% tingkat perkembangan. Dan di atas itu masih ada 99,9%. Dan di atasnya lagi masih ada 99,99%. Terang Dan Yuan. Lalu pelatih Liu ingin memastikan di ranah mana Dan Yuan berada. Apa Dan Yuan punya syarat untuk menjadi yang terkuat? Lalu Dan Yuan menerangkan kalau dirinya memenuhi syarat untuk disingkirkan. Karena sebelumnya dia sudah berhasil naik ke ranah Golden Core, maka dirinya bisa menjadi seorang guru di organisasi Krita tersebut. Dan Yuan kembali menegaskan bahwa ambisi organisasi Krita lebih dari itu. Sebentar lagi organisasi mereka akan mencapai tujuannya. Malu dan yang lainnya cuma bisa melongo mendengar hal itu. Lalu Huang Shang menunjukkan sebuah benda cair berwarna merah. Dan benda itulah yang disebut pembangkit merah. Namun pembangkit merah yang di bawah Huang Shang itu hanyalah tingkat rendah. Hanya bisa berefek pada mereka yang masih berada di ranah fusion period ke bawah. Mendengar itu, Huang Shang langsung merencanakan sesuatu. Huang Shang meminta keempat orang ini untuk ikut dengannya masuk ke dalam rumah kayu yang ada di dekat sana. Pelatih Liu menyuruh Yu Qiong untuk ikut dan percaya sama Huang Shang. Sedangkan Dan Yuan mengingatkan kalau pembangkit merah itu digunakan secara sembarangan, maka bisa membuat orang yang mengkonsumsi pembangkit merah tersebut tewas. Tapi Huang Shang tetap berjalan santuy sambil diikuti Malu dan yang lainnya. Di dalam sana, Yu Qiong terlihat khawatir karena teringat dengan perkataan Dan Yuan. Namun Misu, Malu, dan Cuya memberikan Yu Qiong semangat dan menyuruhnya percaya sama Huang Shang. Si Huang Shang menyuruh semuanya untuk tidak menyoraki Yu Qiong. Sedangkan dirinya berkata, lebih berbahaya mana? Minum pembangkit merah ini atau tetap berada di ranah opening period? Hal ini justru membuat Yu Qiong semakin ketakutan. Yu Qiong mulai menunjukkan pinggulnya pada Huang Shang. Dari situ, Huang Shang tahu kalau banyak meridian terhambat di pinggul Yu Qiong. Melihat Huang Shang seperti ini, mereka seperti melihat orang mesum aja. Karena ranah Yu Qiong yang paling rendah, maka Yu Qiong harus meminum pembangkit merah ini duluan. Tapi Yu Qiong nggak segera meminumnya, malah mengendus-endusnya terlebih dahulu. Karena lama bet, Misu langsung mencekoki Yu Qiong pembangkit merah tersebut. Rasanya gimana? Kayak jamu kah? Tanya Misu. Kayak ada manis-manisnya, jawab Yu Qiong. Tiba-tiba energi spiritual meluap dari dalam tubuh Yu Qiong. Aura ini membuat tubuh Yu Qiong semakin panas. Semuanya pegangi dia, teriak Huang Shang. Dengan teknik pukulan memutar, Huang Shang bergerak menuju ke arah Yu Qiong. Mak plewak. Huang Shang menyuruh mereka semua berpegangan tangan dan juga menyuruh Misu, Malu, dan Cuya untuk meminum pembangkit merahnya juga. Nggak pakai lama, mereka bertiga langsung meminum pembangkit merah sesuai perintah Huang Shang. Energi spiritual yang besar mulai menyelimuti mereka berempat. Mereka bertiga merasakan energi spiritual yang jauh lebih besar dari sebelumnya.
Terus ekspresi Yukyong berubah jadi kayak gini gara-gara tamparan Hwangsang barusan. Dengan skill Different King persepsi, Hwangsang bisa melihat sumbatan meridian di tubuh mereka berempat. Mereka berempat disuruh mempertahankan aura tersebut. Jangan sampai aura tersebut menghilang. Dengan teknik pukulan normal beruntun, Hwangsang berusaha membuka sumbatan meridian yang menghalangi energi spiritual pada tubuh mereka berempat. Miso merasakan sensasi yang berbeda dari sebelumnya. Yukyong baru pertama kali ini merasakan sensasi dari kultivasi ganda. Meskipun pernah merasakan sensasi ini, Chuya tetap tidak bisa menahan teriakannya. Bagi Malu, ini jauh lebih mending ketimbang waktu di part 9 dulu. Semua yang ada di luar mulai penasaran dengan apa yang sedang terjadi di rumah kayu tersebut. Dan seperti inilah ekspresi wajah mereka berempat. Huli mengajak semuanya untuk masuk dan melihat keadaan di dalam. Di dalam, saat ini Hwangsang tinggal melakukan gerakan terakhir, yaitu putaran cepat dengan menggunakan jari telunjuknya. Mereka berempat berusaha menahan rasa sakit ini sekuat tenaga. Sedang apa mereka itu? Ayo kita lihat, teriak Dan Yuan dan yang lainnya. Tiba-tiba, pelatih Liu dan Jinchen berusaha menghalangi Huli dan yang lainnya. Mereka berdua menegaskan kalau latihan ini tidak boleh diganggu sampai benar-benar selesai. Minggir kalian! Bentak mereka bertiga. Dan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nuani! Ujar mereka semua. Singkat cerita, Miso, Malu, Chuya, dan Yukyong sedang tertidur karena efek samping dari kultivasi ganda. Dan Yuan kesal pada Hwangsang karena menggunakan teknik yang ngawur. Dia juga mengingatkan bahwa luka pada meridian akan sangat sulit disembuhkan. Lalu Hwangsang menjelaskan kalau berkat hal itu keempat orang ini sudah promosi ke ranah kardiak period awal. Tapi hal tersebut tidak dipercaya sama Dan Yuan. Kemudian Seojun dan Manyu bertanya ke Jinchen untuk memastikan. Jinchen pun membenarkannya. Berkat itu dirinya bisa promosi ke ranah Golden Core period. Tiba-tiba Miso tersadar dan terlihat lebih fresh dari sebelumnya. Saat tertidur selama 2 hari, Miso merasa tubuhnya jauh lebih ringan dari sebelumnya. Karena tidak percaya sama Hwangsang, Dan Yuan menggunakan salah satu kemampuannya untuk melihat ranah Miso. Dan betapa terkejutnya dia saat menyadari bahwa Miso beneran sudah promosi ke ranah kardiak period. Tiba-tiba, berbagai macam ilmu pengetahuan baru tentang mesin memasuki otak Miso. Gak pakai lama, Miso langsung pamit dan ingin mencatat semua ilmu pengetahuan tersebut sebelum lupa. Akhirnya Dan Yuan mengakuinya. Dia sudah memastikan bahwa Miso benar-benar promosi ke ranah kardiak period awal. Dan Yuan benar-benar takjub. Di organisasi tidak ada seorang guru pun yang bisa melakukan hal itu. Kemudian Chuya mulai terbangun. Dan Yuan langsung tahu kalau si Loli ini juga berhasil promosi ke ranah kardiak period awal. Tiba-tiba berbagai macam ilmu pengetahuan juga memasuki otak Chuya. Dia bilang ke Hwangsang kalau pengetahuan tentang ruang tiba-tiba muncul di otaknya. Hwangsang pun menyuruh Chuya untuk mencoba hal itu di ruang penyimpanannya. Tak lama kemudian, Malu juga ikut tersadar. Sama seperti sebelumnya, Dan Yuan langsung tahu kalau Malu berhasil promosi ke ranah kardiak period awal. Aku tidak mendapat pengetahuan apapun, rengek Malu. Hwangsang menenangkan Malu dengan berkata kalau suatu saat nanti Malu pasti bisa memuntahkan racun. Setelah itu, Yukyong pun juga sudah terbangun. Yang mengejutkannya lagi, Yukyong langsung naik 2 ranah sekaligus. Pelatih Liu bertanya kondisi adiknya itu.
Untungnya Yukyong tidak merasakan apa-apa. Di sisi Dan Yuan, dia sangat terkejut karena gadis ini promosi dari ranah opening period langsung menembus batas ke ranah cardiac period awal melewati ranah fusion period. Tiba-tiba pengetahuan baru mengenai skill healing memasuki tubuhnya. Dia merasa kalau kemampuan penyembuhnya telah meningkat jauh. "Ada yang terluka nggak?" tanya Yukyong. Dan breng! Nggak pakai lama, pelatih Liu langsung menebas Malu sampai berdarah-darah. Dengan kemampuan penyembuhnya sekarang, Malu langsung sembuh seperti sedia kala. Saat Malu melancarkan serangan kuat pada dirinya sendiri, Yukyong menghentikan skill penyembuhannya. "Kenapa berhenti? Lukaku yang ini belum sembuh," ujar Malu. Hanya dengan 4 botol pembangkit merah tingkat rendah bisa membuat keempat bocah ini promosi ke ranah cardiac period. Bocah ini sangat hebat. Di organisasi tidak ada yang bisa melakukannya, batin Dan Yuan. Lalu Dan Yuan bertanya-tanya apa rahasia Huangsang. Tentu saja Huangsang tidak akan mengatakannya, soalnya itu adalah rahasia perusahaan. Kemudian Huangsang meminta pembangkit merah itu lagi ke Dan Yuan. Tapi Dan Yuan udah nggak punya lagi. Jadi Dan Yuan menyarankan untuk pergi mencuri ke organisasi Kriter aja. Dengan tegas, pelatih Liu dan Jinchen menyuruh Huangsang untuk jangan pergi ke sana. "Apa kalian berdua sudah tidak mau kultivasi ganda denganku lagi?" tanya Huangsang dengan polos. Kalau diajak kultivasi ganda, tentu saja mereka berdua tidak akan menolak. Jangankan organisasi Kriter, mau menantang dewa sekalipun akan mereka berdua jabani jika itu demi kultivasi ganda. Kemudian mereka bertiga menyuruh Dan Yuan mengambilkan pembangkit merah itu ke organisasi. Sontak Dan Yuan langsung emosi dan menyuruh mereka mengambilnya sendiri. Lalu Huangsang teringat dengan radar yang digunakan sama Dan Yuan. Huangsang berencana menggunakan radar tersebut untuk mencuri pembangkit merah dari anggota Kriter yang lain. Dan Yuan sangat marah dengan rencana itu. Itu sama saja seperti dia mengkhianati organisasi. Huangsang taunya organisasi Kriter menggunakan ancaman ke Dan Yuan dan tidak memberikan hadiah apapun padanya. Lalu Dan Yuan bertanya, apa Huangsang akan memberinya hadiah? "Jika kau menolaknya, akan kubuat kau diare seumur hidup," ancam Huangsang. Kemudian Huangsang menepuk pundak Dan Yuan bermaksud mengajaknya bekerja sama. Huangsang bisa mengetes tingkat kesetiaan Dan Yuan dengan cara memasukkan Dan Yuan ke dalam cincin ruang penyimpanannya. Jika Dan Yuan bisa masuk, berarti Dan Yuan sudah memiliki kesetiaan yang tinggi dengan Huangsang. Dan apabila Dan Yuan tidak bisa dipercaya, Huangsang menyuruh Jinchen meledakkan bom yang sudah ditanamkan ke tubuh Dan Yuan. Dengan senang hati, Jinchen akan melakukannya. Sedangkan Huli akan membuat Dan Yuan mencret-mencret jika dirinya berani berbuat macam-macam. Dengan adanya Huli yang mengawasi Dan Yuan, maka Jinchen bisa ikut menjalankan misi bareng Huangsang. Setelah mendapat radarnya Dan Yuan, mereka pun segera menjalankan rencananya. Huangsang membagi tim. Dirinya bersama Jinchen, Man Yu, pelatih Liu, Shou Yu, dan Shou Jun akan menjalankan misi. Sedangkan sisanya akan melanjutkan pembangunan kota. Dan Huli ditugaskan untuk mengawasi kedua sandera ini sendirian. Dengan ini tim Huangsang pun pergi sesuai tugas yang sudah diberikan. Sekarang di tempat itu hanya ada Huli dan 2 orang sandera. Dan Yuan dan si bocil FF sedang mengamati Huli yang sedang bermain virus karena gabut. "Cuman 1 orang cardiac period menjaga kami. Apa kalian meremehkanku?" ujar Dan Yuan sambil diamati Huli dengan tatapan tajam. Huli ingat kalau di awal tadi Dan Yuan memukulnya dengan sangat keras. Sebagai permintaan maaf, Huli menyuruh Dan Yuan untuk memijat punggungnya. Sontak Dan Yuan langsung ngamuk. Dia meledakkan semua energi spiritual yang dimiliki hingga membuat si bocil FF ini terpental jauh.
Melihat itu, Huli nampak santuy dan tidak ada paniknya sama sekali. Kau berani memintaku untuk memijitmu? Sepertinya kau ingin cepat mati ya? Ancam Dan Yuan. Kau mau kubuat mencret atau kuberitahu gadis api supaya meledakkanmu? Ancam balik Huli dengan santai. Kalau berani lakukanlah, bentak Dan Yuan. Setelah itu, panel berpindah ke bekas pertarungan yang sangat sengit. Ada siluet beberapa orang di dekat sana. Mereka berempat cukup panik. Untungnya ada guru mereka yang bisa mengalahkan para monster tingkat tinggi tersebut. Kalian perlu pengalaman bertarung yang nyata. Lain kali kalian harus bisa mengatasinya tanpa bantuanku, terang guru gembul. Tiba-tiba Huangsang muncul dengan skill Sonic Flash. Dan celing, Huangsang langsung menculik guru gembul. Guru gembul, kau hilang kemana? Ngujar keempat muridnya ini. Dan dawar. Terjadi ledakan besar yang cukup jauh dari tempat mereka berempat. Tiba-tiba Huangsang muncul di belakang mereka berempat. Lalu Huangsang mengunci pergerakan mereka dengan skill Frozen Ring. Lalu dilanjut dengan Dark Matter Field sehingga mereka berempat tidak bisa menggunakan skill. Lalu dari jauh, skill Fire Cannon-nya Jinchen mengarah ke mereka berempat. Dan dawar. Mereka berempat pun langsung mokat. Dari situ, Huangsang berhasil mendapatkan 4 botol pembangkit merah. Tiba-tiba ada tim lain yang muncul. Dengan cara yang sama, Huangsang menjebak mereka berempat. Dan dawar. Tim mereka langsung mendapat 3 botol lagi. Dari radar, ada banyak anggota organisasi yang muncul. Hal ini sangat menguntungkan tim Huangsang. Huangsang pun kembali bersemangat dan melanjutkan misi demi mendapatkan botol pembangkit merah sebanyak-banyaknya. Singkat cerita, panel kembali ke tempat Huli. Setelah dibikin mules dan mencret-mencret, akhirnya Dan Yuan mulai memijat Huli. Dan Yuan tidak boleh berhenti memijat sebelum Huli menyuruhnya untuk berhenti. Kemudian panel berpindah ke tempat tim Farel. Dirinya mulai menyadari kalau ada yang salah. Beberapa anggota organisasi satu persatu mulai menghilang. Dia yakin kalau iblis ini pasti sedang memburu para Awakener. Big Sutong menyarankan Farel untuk segera pergi. Tapi Farel ingin memeriksa penyebab kematian mereka terlebih dahulu. Setelah dicek, ternyata mereka belum mati. Mereka cuma mengalami shock karena ledakan yang besar. Dan tanpa mereka sadari, Huangsang muncul di belakang mereka. Huangsang mengunci mereka dengan skill Frozen Ring, lalu dikombo dengan skill Dark Matter Field. Dan dawar. Timnya Farel dan Big Sutong langsung tepar. Setelah mengalahkan timnya Farel, mereka langsung panen banyak botol pembangkit merah sekaligus. Tapi di sisi Jinchen, dia sudah nggak kuat lagi karena energi spiritualnya udah habis. Mereka pun memutuskan untuk kembali dan melanjutkan misi ini esok hari. Ketika kembali, Dan Yuan terkejut karena tim Huangsang berhasil membawa banyak botol pembangkit merah. Dan Yuan menegaskan kalau dirinya tidak ikut-ikutan hal ini. Dirinya tidak mau terlibat dengan organisasi lagi. Kemudian Huangsang memanggil Malu, Misu, Yukyong, dan Chuya. Energi spiritual mereka berempat belum stabil. Untuk menstabilkannya, perlu kultivasi ganda sekali lagi. Adegan yang sama seperti tadi pun dimulai kembali. Dan beginilah ekspresi mereka yang sedang ada di luar. Tak berselang lama, Huangsang pun keluar. Aku udah nggak kuat, dengkulku mulai lemas, ucap Huangsang yang sangat ambigu. Dengan ini, Malu, Misu, Yukyong, Chuya resmi promosi ke ranah Cardiac Period. Xiaoyu yang mengetahui hal itu mulai ketar-ketir karena keempat bocil ini udah setara dengannya.
Lalu Huangsang bertanya ke Dan Yuan untuk memastikan apakah ada obat pembangkit merah yang efeknya lebih kuat. Dan Yuan pun mengiyakannya. Pembangkit merah tingkat tinggi diperuntukkan untuk para awakener tingkat atas. Obat tersebut hanya untuk kelompok latihan instruktur kelas atas. Dan sayang sekali, Dan Yuan mengaku kalau dirinya tidak mengetahui lokasi mereka. Karena tidak mau bilang, Huangsang meminta Jin Chen untuk meledakannya. Tapi sebelum itu, Huli ingin membuatnya mencret-mencret terlebih dahulu. Mendengar ancaman tersebut, Dan Yuan langsung jujur. Sebenarnya, kelompok latihan itu berada di pulau sekitar markas pusat organisasi. Jika mengikuti radar, tim Huangsang pasti akan menemukannya. Sebuah pulau? Di mana itu? Tanya Huangsang. Dan Yuan menerangkan kalau di wilayah selatan dari sini ada beberapa pulau yang dihuni oleh monster tingkat tinggi. Dari tempat mereka sekarang, mungkin ada di arah barat daya. Pelatih tingkat rendah di area serigala berada tepat di arah selatan dari tempat mereka saat ini. Sedangkan pelatih tingkat tinggi berada di kepulauan agak ke arah barat daya dari tempat mereka. Di sana juga dipenuhi oleh monster rank A ke atas. Jadi hanya pelatih berpengalamanlah yang cocok untuk berlatih di sana. Kemudian Huangsang mengambil kesimpulan bahwa serangan monster dari arah selatan itu adalah ulah dari organisasi mereka. Jika benar, akhirnya Huangsang tahu akar dari permasalahan ini. Dan Yuan tidak tahu apapun mengenai hal itu. Soalnya dia baru sampai kemari beberapa hari yang lalu. Setelah itu, Huangsang menenangkan Shou Yu karena ranahnya tidak kunjung naik. Setelah mendapat botol pembangkit merah, Huangsang berjanji kalau akan melakukan kultivasi ganda bersama Shou Yu. Apa? Kultivasi ganda denganku? Ujar Shou Yu sambil malu-malu. Dan sayang sekali, chapter pun berakhir sampai di sini. Dan terima kasih buat kalian yang selalu hadir dan komen di setiap video admin. Terus dukung channel ini dengan cara like, comment, subscribe. Dan jangan lupa kultivasikan loncengnya juga. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.